Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Amma ba'd. Kajian fikih menggunakan kitab Al-Fiqhul Wadih. Kita lanjutkan Dima'ul mar'ati, getih-getih sing khusus ning ngene wong wadon. Anwa'ud dima' macam-macam getih. Ya khruju metu minal mar'ati sang wong wadon. Apa salah satu anwa'in telung macem minad dima'i sang getih-getih. Al haidhu ya getih haid. Wan nifasu wal istihadhah, lan nifas lan istihadhah. Apa itu darah haid? Yang kemudian disebut dengan menstruasi, disingkat dengan pakai menstruasi. Amal haidu anapun haid iku fahuwa mengkote al haid iku addamu getih alladzi yakhruju kang metu bedam mir rahimil mar'ati saking rahime wong wadon. Ala sabilil adati ing atase dalan biasane wong wedok kaya ngoten niku. Sing isih muda tentunya, sing urung menopause, wa sehat lan sehat. Wa amman nifasu, anapun nifas iku fahuwa mengko nifas iku addamul khariju. Getih sing keluar akibal wiladati sause nglairke. Wa amal istihadhatu anapun ta istihadhah iku fahiya mongko ta istihadhah iku ma getih yakhruju kang metu apa ma minha sang mar'ah bisa babi maradin kan sebab sakit au nahwihi utawa sepadane marad. Niki ngeten nggih. Haid niku adalah kalau memang wanita itu dalam kondisi biasa normal nggih, itu setiap bulan, masih muda belum menopause, itu setiap bulan akan menghampiri wanita. Nggih. Dan kudune ketika datang haid itu disambut dengan gembira, bukan sedih. Kadang wong haid, wong wedok anyaran haid nangis malah. Aku dhisik gak nangis lho padahal. Haid pertama iki ono sing nangis, wedi. Sakjane dengan haid itu maknane sirkulasi bulanan itu berjalan normal. Wong wedok niku diparingi karo Gusti Allah ning rahime iku tiap bulan yang disebut dengan sel telur. Excel. Sel telur itulah yang menjadikan wanita itu kalau nanti sudah bersuami, ya, terjadi hubungan seksual antara suami dan istri, bertemu sel telur yang sehat itu dengan mani, dengan apa itu namanya bahasa modernnya apa? Spermatozoid, bagian dari sperma cukup satu titik kecil dari sperma yang sehat dan tidak ada halangan ketemu dengan itu tadi, dengan Excel yang itulah kemudian menimbulkan embrio manusia, akhirnya jadi janin dan seterusnya. Jadi nak ono wong wedok haid kudune alhamdulillah, berarti sirkulasi itu lancar. Nanti kalau saya punya suami, harapan bisa punya keturunan dengan haid itu. Berarti sirkulasi. Nah, sekarang yang kedua adalah darah nifas. Setelah melahirkan, pas melahirkan itu namanya damul wiladah. Jadi sebetulnya ada
4 macam tapi biasanya digawe 3. Karena yang sering itu ya 3 itu. Jadi nanti pas badane melahirkan darah keluar. Nah, apa badane melahirkan? Tapi nak sak durunge utawa pas melahirke mau metu namanya damul wilada. Getih melahirkan. Tadi darah yang keluar dari wanita setelah dia melahirkan anaknya itu namanya darah nifas. Lah kalau istihadah bagaimana? Istihadah itu ya bukan haid, bukan nifas, gampang. Oh nomor 3 seluruh kecekel haid karo nifas. Sing nomor 3 berarti sing dudu haid dudu nifas. Dudu haid dudu nifas. Nah itu bisa macam-macam penyebabnya, bisa karena penyakit atau kadang-kadang ada lemak atau daging atau apa gitu atau penyakit yang menghalang-halangi keluarnya haid secara lancar. Nah itu nanti darah yang keluar dari haid yang biasanya itu katakan 7-8 hari itu bisa lebih. Nah, cara dokter kemungkinan besar setelah 8 hari itu sudah tidak termasuk haid. Yang hari ke-9 seterusnya itu masuk istihadah. Tapi nak menurut Asy-Syafi'i kalau masih dalam 15 hari masih dikategorikan haid. Selebihnya 15 hari masih keluar darah itu baru dikategorikan istihadah. Lha napa wonten bedane to? Darah itu disebut haid dan darah itu disebut istihadah. Nanti ada kaitannya dengan hukum. Nanti akan disebutkan wanita yang sedang istihadah itu tetap wajib sholat. Wanita yang sedang haid tidak wajib sholat, malah haram sholat. Orang wanita yang istihadah tetap wajib puasa. Wanita yang haid tidak boleh puasa tapi besok dikodoni pada bulan lain di luar Ramadan misalnya. Jadi nanti perlu kita tahu ini darah haid atau darah istihadah karena kaitan dengan hukum-hukum tersebut. Mulane terkadang tadi ada gangguan pada perbatasan di depan mulut rahim itu kadang ada kayak lemak apa daging yang itu terkadang menghalangi kelancaran darah haid sehingga berlebih tadi yang masuk istihadah. Dan itu terkadang juga mengganggu spermatozoid untuk bisa langsung bertemu dengan sel telur wanita. Jadi kadang-kadang bukan karena kemandulan seseorang tidak punya anak itu atau terganggu proses hamilnya itu, terkadang hanya karena di depan mulut rahimnya ada penghalang, entah itu lemak atau daging, sehingga spermatozoid seorang suami tidak bisa bertemu dengan sel telur secara langsung, dadak suwe melewati gemose apa jenenge kalau toh bisa masuk ketemu melewati daging tambahan maupun apa jenenge ataupun lemak tadi yang bertambah banyak sehingga akan ada kerepotan gangguan. Umpama sampean duwe bojo kaya ngono, yo diwajibke esuk awan sore kecuali nak poso esuk karo sore minyak zaitun, habah sauda untuk tadi menghilangkan itu gangguan kemudian madu yang asli tapi ya 3 hal itu apik. Nah, engko nak wis
gangguan itu nanti hilang, maka kan tidak ada langsung pertemuan antara spermatozoid dan apa jenenge dengan sel telur atau egg cell istilahnya, sel telur wanita, sehingga diharapkan akan mempermudah kehamilan. Bismillahirrahmanirrahim. Zamanul haid, zamannya haid sekarang. Wa aqallu sinnin utawi sithik-sithike umur tahidhu kang haid fiha ing dalam sin, dalam umur tadi sapa almar'atu wong wadon iku tis'usinina 9 tahun. Jadi paling sithik-sithike umur wong wedok iso haid itu 9 tahun. Nak durung 9 tahun kok keluar darah, maka itu belum termasuk darah haid. Masih nanti ya isoko masuk darah istihadhah tadi. Ya. Tapi perlu dipikirkan, 9 tahun itu adalah 9 tahun dengan tahun Komariah. Padahal tahun Komariah dibanding dengan tahun Syamsiah, tiap tahunnya terpaut 11 hari. Anak 9 tahun berarti kan 99 dino perbedaannya kira. Berarti padahal kita seringnya menghitungnya dengan tahun Syamsiah yang apa jenis pakai Januari Februari itu. Padahal ini 9 tahun Komariah. Berarti 9 tahun kurang 99 dino. Dengan perhitungan Syamsiah, seorang wanita bisa katakan baru piro kuwi wong biasanya setahun itu. Yus katakan 9 tahun kurang 99 dina niku keluar darah, nak tahunnya tahun Syamsiah itu sudah dimasukkan kategori darah haid. Lah kemudian masa keluarnya haid itu kapan? Berapa panjangnya? Paling sedikit. Wa aqallu muddatil haidi, utai paling sithik-sithike mongsone haid iku yaumun wa lailatun, sedina sungi. Mrembes ngoten kuwi kadang bancar. Aku sik bancar ora, Dik? Kadang ini metune gede bancar, kadang ora pateo, kadang mingrembes, kadang sithik-sithik metune ngoten niku. Tapi nak dijumlah masa keluarnya darah haid itu harus ada total sehari semalam alias 24 jam. Itu baru darah haid. Lah kalau sediluk tok 5 jam baru kuwi terus macet terus ngantek suwe macet ora ono darah meneh, itu masuk kategori istihadhah. Karena kurang dari 24 jam nak ditotal dari keluarnya darah itu dalam kurang lebih 1 bulan itu. Wa atwalu dan 15 hari, Imam Syafi'i hanya 15 hari. Wa atwalu muddatihi utai paling suwe-suwene mongsone haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Kalau lebih istihadhah ya. Lah sing umum haid iku pira? Wa aghlabuhu utai paling kaprah-kaprai, paling seringe haid iku sittatu ayyamin 6 dina. Au sab'atu ayyamin utawa 7 dina. Wa in tajawaza lan lamun nglewati apa damul haidid getih haid mau an khamsata asyara saking 15 apane yauman dinane bahwa mongko dam iku istihadhah, dihukumi getih istihadhah. Bahkan saya sering ketemu dengan beberapa dokter diskusi tentang ini. Mereka rata-rata mengatakan tidak usah menunggu 15 hari. Haid itu
6, 7, 8 hari. 8 hari itu sudah maksimal. Nah, wis haid kok sangang dino, iku ke-9-nya itu masuk istihadhah Ustaz. Nah, ini perlu mungkin tes laborat kebenaran itu. Di laborat ke nyatane getih istihadhah atau getih haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu zamanin utai paling sithik zaman libaqail hamli maring tetepe kandungan libatnil mar'ati ing dalam wetenge wong wadon iku sitatu asyurin 6 wulan. Jadi nek ana wong hamil iso nglairke anak sempurna itu minimal 6 bulan. Nak durung 6 bulan durung jadi bentuk manusia sempurna. Nah, biasanya ya bisa apa calon menungso urung dadi menungso, bentuke barang apa-apane urung sempurna. Termasuk alat-alat indrane urung sempurna. Wa atwaluhu tai paling suwe-suwene mangsane alhamil iku arba'u sinina 4 tahun. Wa ghalibu tai kaprai kebiasaane alhamil biasa bi'adatin nisa kelawan memperhitungkan kebiasaan wong wadon-wadon iku tis'atu asyurin 9 wulan plus 10 hari. Itu pun dengan perhitungan 9 bulan tidak komariah, itu syamsiyah. Lah di sini itu loh sebenarnya ini kan ijtihadnya para ulama bahwa termasuk 6 bulan tadi paling sedikitnya hamil. Kemudian tentang 4 tahun paling lamanya kehamilan. Termasuk kebiasaan hamil 9 bulan. Ini adalah hasil istiqra' penelitian para ulama. Seharusnya menurut saya nggih niku kudu dipadukan. Wong ini masalah-masalah yang bersifat apa itu kedokteran. Ini kan masalah kedokteran. Harusnya dalam penelitian itu melibatkan atibba, para dokter-dokter. Harus melibatkan atibba. Termasuk istiqra' soal haid itu juga seharusnya melibatkan atibba. Alangkah bagusnya. Sehebat apapun istiqra' Imam Syafi'i, istiqra' Imam Hanafi. Imam Hanafi itu 10 ke atas itu istihadhah. Sebaik apapun istiqra' mereka itu, kenapa tidak diulangi lagi ada istiqra' baru dengan tokoh-tokoh Islam dunia bersatu, okay, masing-masing bersama dokter spesialis kandungan yang paham tentang hal itu. Umpamane negara Islam ono 40, saben negara nekakno kiyaine ulamae 5 ahli fikih, yang 5 dari dokter-dokter yang takhusus spesialis bidang kandungan. Jadi 10 kali 40 negara Islam 400. Kuwi terus do rapat ngono. Dibiayani apa nunggu aku bisa dadi presiden ngono ya. Kuwi dibiayani tekakno kabeh. Jak rembugan masalah iki. Ya. Nah, perlu pakai sampel-sampel darah-darah yang ada, kemudian juga hasil laborat. Jadi diteliti sing tenan. Ya, diteliti sing tenan. Sudah yang hasil istiqra'nya Imam Hanafi, Imam Syafi'i bisa direvisi. Karena ini lebih komplit. Dari 40 negara,
Wis ulama ahli fikih ya dirawuhke per negara 5 orang umpamane kuwi. Utawa ngiyet sithik per negara 3 orang ulamae. Terus kemudian dokter yang spesialisnya kandungan tadi juga 3 per negara. Berarti 6 nak 40 piro? 240. Kecil toh nekakno wong 240 gitu. Paling tak piro. Kon sidang selama seminggu, di sebelahnya ada laborat yang canggih, diadakan penelitian sing tenan, istiqra baru. Sakjanjane piye to? Tentang darah haid, nifas, istihadah, tentang kandungan-kandungan, konsep-konsep yang murni dari ijtihad. Tidak ada nasnya yang kuat, tidak ada. Yang dari ijtihad itu diijtihadi kembali. Tapi dengan ijtihad jama'i namanya. Ijtihad tidak fardi, tidak perseorangan, tapi gabungan tokoh-tokoh dunia. Ngalim-ngalime wong dunia itu kumpul ke ulamae per satu negara 3 orang kali 40, 120 wong alim, 120 wong spesialis ahli kandungan rapat sangoni sing akeh ngono. Jadi transport gratis. Nah, nanti kan juga dibantu oleh negara-negara Islam yang kaya. Ayo do urunan yo ngono kena. Gawe acara kaya niku. Sehingga dirumuskan kembali yang hasil-hasil istiqra yang tidak ada nasnya, ijtihad murni dari penelitian pribadi. Sekarang penelitiannya jangan pribadi lagi, jama'i. Jadi wong sak dunya meskipun diwakili dengan berapa orang tadi? 6 kali 40 240, 120 ulamae, 120 dokter-dokter spesialis kandungan. Terus rapat yang sebelah ono laboratory sisan, tunggu sampel-sampel ngono. Nggo makalah-makalah sik karo sampel-sampel. Terus rapat bareng. Jadi ada rumusan baru tentang hasil-hasil istiqra yang tidak ada dalil nasinya secara tegas, yang itu hanya murni penelitian pribadi-pribadi para tokoh-tokoh zaman dahulu. Itu diteliti lagi karena ilmu pengetahuan itu semakin canggih sekarang ini. Laboratnya juga semakin canggih. Sudah saatnya perlu ada semacam penelitian ulang terhadap hal-hal itu. Penelitian ulang. Apalagi sekarang muncul persoalan-persoalan baru bagi wanita, darah wanita itu. Seorang wanita yang melakukan suntik KB, tidak hanya suntik KB yang pakai apa? Yang cara lain bukan kondom apa? Selain suntik, kondom terus apa di sini? Yang viral gue. Kui berefek samping jadi kacau. Nggih. Akhirnya ana wong wedok haite 4 bulan sekali. Wah, ngono ku terus piye kuwi? Engko begitu haid gara-gara mau minum pil KB mau atau tadi cara-cara KB yang lain. Iku engko haite ngantek 40 hari. Nah, ngono ku jadi piye jal? Konsep-konsep ini terus bagaimana? Akibat dari mengkonsumsi apa KB tadi itu, pil KB dan sebagainya, suntik dan sebagainya. Nah, itu perlu ada sebuah tim tadi itu. Menurut saya harus, ini masalah mendesak kalau saya. Pendapat saya itu hal yang mendesak. Itu tidak harus sampai tingkat presiden, sebetulnya Menteri Agama iso. Menteri Agama dari negara-negara Islam, katakan 40 negara Islam, yo, do nekakno tokoh-tokohmu, per negara 3 orang, ngalime,
agama 3 orang dari dokter spesialis dona iso tunggu makalah masing-masing sampai membawa sampel-sampelnya, kesimpulan dari masalah-masalah ini. Misalkan ditulis daftar persoalannya, daftar soalnya ada 100 misalnya. Bagaimana 100 menurut pandangan Anda? Hei ulama fikihnya, hei dokter spesialis kandungannya. Terus adakan penelitian. Kumpul ke jadi jima wong 240 makalah dikumpul ke terus disimpul ke bareng-bareng didiskusikan selama 10 hari 10 malam ngono. Wah, asyik nak kuwi. Jadi itu kesimpulannya itu nanti lebih paten insyaallah. Bisik. Termasuk pembahasan tentang apa benar wanita yang sudah hamil 6 bulan, apalagi 6 bulannya 6 bulan komaria, itu sudah bisa melahirkan bayi yang sempurna. Apa benar? Itu juga perlu penelitian ulang menurut saya. Apa benar seorang wanita bisa mengandung jabang bayinya paling lama 4 tahun katanya di kandungannya? Apa benar? Jangan-jangan itu hanya legenda. Jadi momennya ana wong sing cerdas banget ngono kuwi. Oh kuwi soalnya kandungannya suwe. Yang kandungan ibune suwe. Kila tokoh-tokoh itu kan ada yang 2 tahun itu dengan kandungan. Terus bareng lahir jadinya ngetop ngoten nggih. Soalnya kandungannya suwe. Apakah itu tidak hanya legenda sebenarnya? Nggih. Kadang-kadang kira kanggo apa nambahi ben sangar nah cara kene. Kuwi hebat kuwi. Disene kandungannya wae 3 tahun misalnya gitu. Tapi apa benar? Cek semua riwayah-riwayah itu, terus kemudian fakta di lapangan. Memang ada enggak hamil sampai 4 tahun? Perlu review ulang hal-hal itu. Ya iki yo urusannya wong gede-gede sing duwe kekuasaan ning dhuwur ngoten. Nah kita wong cilik ngeten isane mengusaha usul ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini dikatakan 9 bulan. 9 bulan tentu komaria. 9 bulan komaria berarti kan hanya 8 tahun lebih sekian bulan. Katakan 8 tahun. Kok 8 tahun? 8 bulan sekian hari gitu toh. 21 hari. Karena pakai bulannya bulan komaria. Kebiasaan daripada apa? Hamil. Padahal hasil penelitian dokter sekarang ini tidak 9 bulan syamsiyah plus 10 hari. Tak ngoten toh. Berarti itu nak dibikin komaria. Berarti 9 bulan komaria plus 19 hari. Nah, ini kan teori-teori seperti ini yang sifatnya ijtihadiyah murni kan perlu dipaske ngono. Soalnya saat ini selama ini orang udah protes Pak. Soalnya muridnya apian. Coba saya nak muridnya kayak aku biayaan ngono. Gurunya sing mulang piye lah jawab. Lho Pak Guru, semua dokter sepakat mayoritas kebiasaannya itu 9 bulan syamsiyah plus 10 hari. Yang itu sama halnya 9 bulan komariah plus 19 hari. Nah ini pun kita pegang ngeten. Itu penelitian dulu. Dan kalau kita melihat seperti itu, rada gampang-gampangan. Makanya perlu, menurut saya saatnya untuk merevisi hal-hal itu. Sekarang zamanun nifas. Wa aqallu zamanin utai sidik-sidik zaman. Linuzuli damin nifas maring temurune geteh nifas. Iku lahzatun. Sak sedelok banget. Sak kecerotan nak cara makna Jawa dhisik.
Ya artinya orang kok banter banyu gini. Orang maksudnya sak kecerotan itu ya hanya sebentar tok keluarnya darah. Wa aktsaruhu ta akeh-akeh damun nifas iku situna swidak apane yauman dinane. Wa ghalibu ta kaprae damun nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Jadi kebiasaan nifas itu 40 hari. Paling suwe 60 hari. Setelah 60 hari kok bisa mengeluarkan, itu tidak nifas lagi, masuk kategori istihadah. Paling sedelok piro ya sak metunan sedelok mau. Berapa detik tak. Fa in zada mengko lamun tambah apa damu gede ala sitina ing atas sesudah dina bahwa mongko utawi getih iku istihadatun aran getih istihadah walhamdulillahi rabbil alamin.